kita akan mendengarkan presentasi proposal dari teman Wastitama. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada teman kita sebagai moderator di sini. Saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul karakteristik dan analisis hubungan kekerabatan Malapari atau Pongamia-Pinasal Perez sebagai tanaman penghasil minyak di dua aksesi, atau karakteristik dan relationship analysis of Malapari Pongamia-Pinasal Perez and as oil production propane to accession. Dengan latar belakang yaitu Malapari atau Pongamia-Pinasal Perez adalah tanaman penghasil minyak nabati yang sangat berpotensi untuk bahan baku biodiesel. Spesies ini mempunyai sinonim dengan beberapa nama, antara lain Melinthia pinatae. Panulahi menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arpiwi et al. 2013, kelebihan Malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah bijinya mempunyai rendaman minyak yang tinggi, yaitu sampai 39% dari berat kering, merupakan minyak non pangan, produksi buah sampai 50 tahun, hasil panen tinggi dan mampu tumbuh di lahan kritis menurut Sriwijaya 2015. Hal ini menjadi satu alasan bahwa tanaman Malapari perlu dikembangkan dan dibudidayakan. Malapari tumbuh alami di hutan, daratan rendah, pada tanah berkapur dan batu karang di pantai, tanah pasir, tanah liat berpasir, tanah liat yang berbokal-bokal sepanjang tepi hutan, bakau dan sepanjang aliran sungai pasang surut. Malapari dikenal sangat toleran pada kondisi salinitasi menurut Kumar et al. 2017. Malapari sangat produktif untuk dikembangkan karena dimanfaatkan secara luas, antara lain sebagai tanaman yang berguna di berbagai industri tani, perkayuan, bioenergi, obat-obatan, dan pakan ternak. Ini berperan sebagai pelindung abrasi dan untuk konservasi daerah pantai. Tumbuh subur di daerah pantai karena toleran terhadap berperan sebagai pelindung abrasi untuk konservasi daerah pantai. Tumbuh subur daerah pantai karena toleran terhadap salinitas dan penyenganan. Selain itu, Malapari berperan sebagai pemimpin lahan karena kemampuannya dalam memfiksasi nitrogen dari udara bebas, mulai dari simbiosis dengan bakteri, penambah nitrogen, rhizobia dalam bentuk nodul atau butir akar. Di sini biji mengandung minyak nabati dengan kandungan minyak sebesar 27-39% dari barat kering menurut Sriwijaya 2007. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pelumas seperti yang telah dimanfaatkan dalam industri minyak makan, kulit tradisional, pembuatan sabun, vernis, dan cat. Kekerabatan adalah dengan melihat kemiripan dari morfologinya. Penggunaan karakter morfologi merupakan metode yang mudah dan cepat, bisa juga digunakan secara langsung pada populasi tanaman. Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai deskripsi dan dasar pengembangan tanaman dalam program pemeliharaan, misalnya populasi, pemeliharaan ataupun kebun benih. Deskripsi tanaman tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi varietas baru dan unggul menurut September 2013. Di sini di dalam masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menganalisis hubungan kekerabatan Malapari sebagai tanaman penghasil minyak di dua aksesi. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan minyak dari Malapari. Dan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, menemukan hubungan kerabatan Malapari atau Pongamia-Pinasal Perez sebagai tanaman penghasil minyak di dua aksesi.
Yang kedua, yaitu peneliti sendiri itu dapat memahami metode hubungan kekebalan malapari atau pemahamian penataan sebagai tanaman penghasil minyak di 2 aksesi. Termasuk di dalam di bab 2 itu tujuan pustaka. Di sini gambaran umum malapari atau pemahamian penataan tergolong dalam famili Lemuliaceae dan klasifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama Divisio Maculophyta dan kelas Maculosyida, famili Celespinicea dan spesies Pongamia pinnata L dan synonimnya yaitu Pongamia febra venetat, Militia novogenesis, Telehira dan Hattusima, Dersis indica lam, Milita pinnata L dan Pongamia pinnata Mar. Yang berikut di sini malapari adalah tanaman tebu atau pohon dari familia Lemuriaceae yang memiliki percabangan terbesar, tumbuh dengan antara 15 sampai 25 meter. Batang berwarna abu-abu, mereka 30 samar-samar dengan diameter batang bisa mencapai 80 cm menurut Merjon 2008. Bunganya menjemuk berbentuk tandan, tiap daun berwarna putih, merah muda dan ungu, diseksual, zigomorf. Petala berbentuk tidak sama yang terdiri dari sebuah bendera atau vexillum, sepasang sayap atau alai, dan sepasang luas atau karina yang melindungi putik dan menyerong hingga menjorong berdinding tebal. Di dalamnya terdapat 1 sampai 2 biji berwarna coklat berbentuk elit menurut Rajo Ernal 2006. Di sini di dalam biji malapari juga ada 100 gram biji malapari segar dengan kandungan gula total dengan jumlah 9,7% dan protein larut 7,7%, asam amino 10,7% dan abu 3,8%, air 19% dan asam lemak bebas 24%. Dan dari malapari sendiri itu banyak diperoleh, diantaranya yang pertama untuk mengobati tukak lambung. Di sini tukak lambung adalah luka yang berbentuk pada dinding lambung bagian dalam dan menyebabkan rasa nyeri pada bagian bulu hati. Menyebabkan tukak lambung adalah tingginya produksi asam lambung dan atau infeksi bakteri. Ekstrak akar malapari memiliki kemampuan memerangi tukak lambung yang disebabkan oleh asam asetik. Efek protektif terhadap tukak lambung terjadi karena ekstrak akar malapari bekerja membantu dalam proses perbaikan dan pembentukan sel-sel pada lapisan dinding lambung. Efek lain ekstrak akar malapari adalah mencegah kerusakan pada dinding lambung akibat paparan radikal bebas dari zat asing yang masuk ke dalam lambung. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk mengobati diare. Di sini diare terjadi akibat infeksi bakteri atau zat racun lainnya yang menyerang bagian saluran pencernaan. Efek diare adalah letih dan lemas akibat banyaknya cairan tubuh yang keluar dan pada kasus tertentu dapat berujung kematian. Dan ekstrak daun malapari mempunyai flavonoid dan alkaloid. Kedua senyawa tersebut memberikan efek antioksin, yaitu efek menghambat racun yang dihasilkan oleh bakteri jahat pada saluran pencernaan manusia. Kemampuan lain dari ekstrak daun malapari adalah menghambat penyerangan bakteri terhadap sel epitel usus, khususnya bakteri penyebab kolera dan jenis bakteri penyerang epitel saluran pencernaan lain. Manfaat yang berikut yaitu untuk sumber antioksidan. Ekstrak malapari mengandung senyawa flavonoid yang bekerja meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh. Flavonoid berkaitan dengan radikal bebas dalam tubuh dan mencegah melakukan kerusakan pada sel-sel sehat. Studi yang dipublikasikan oleh
Jason and Richard mengungkapkan bahwa percobaan yang melibatkan hewan tikus yang dipapar amonium menyebabkan penurunan vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan senyawa penghasil aktivitas antioksidan dan lain dalam tubuh. Ekstrak malapari memiliki kemampuan untuk menyumbang aktivitas antioksidan dan bekerja menurunkan efek keracunan amonium. Dengan demikian bermanfaat sebagai obat keracunan. Amonium skala ringan amonium adalah senyawa yang dapat dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang normal. Namun, jika jumlahnya berlebihan dapat bersifat racun dan merusak sel-sel sehat. Di sini yaitu yang berikut penyebaran malapari. Secara umum, habitat pohon malapari adalah tepi pantai berpasir putih. Malapari atau pohon tetel kemungkinan besar berasal dari India dan dijumpai secara Asia Tenggara, termasuk Indonesia sampai timur laut Australia, Fiji dan Jepang. Selanjutnya diintroduksi di Mesir dan Amerika Serikat menurut Florida Hawaii. Anonius 2007. Di Indonesia tanaman ini ditemukan tersebar luas dari Pulau Sumatera bagian timur, pantai sekitar Tanjung Lesung atau Banten, pantai Batu Kalas atau Ciamis, ujung Lambang, pantai timur dan pantai barat Pulau Seram atau Maluku menurut jam 2009. Dan perseratan untuk tempat tumbuh malapari yaitu banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Pohon termasuk jenis cepat tumbuh dalam 4 sampai 5 tahun. Dengan tinggi pohon dapat mencapai 20 sampai 20 meter dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Menurut Renes 1987, umumnya tanam di area pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alami, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai 1.200 meter debel. Tanaman malapari ini tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalitas. Malapari merupakan tanaman aderan subtropis dan budidaya yang memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai 2.500 mm dan musim kering 2 sampai 6 bulan dengan suhu maksimum antara 27 sampai 38 derajat Celcius dan suhu 19 derajat Celcius. Dengan tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius pada tingkat tanaman toleran terhadap naungan dan dapat meningkatkan nitrogen bebas atau nitrogen fixing ability menurut jam 2019. Malapari sebaiknya ditanam pada tanah berdrainase baik dengan sinar matahari penuh atau sebagian. Pemeliharaan tanaman ini relatif lebih mudah, tahan terhadap hembusan angin kencang dan kekeringan, tetapi sensitif terhadap cuaca yang sangat dingin atau frost di bawah 30 derajat Celcius. Malapari akan menunjukkan kekurangan nutrisi jika tumbuh pada tanah dengan pH di atas 7,5 menurut Gilman and Watson 1994. Kita masuk di dalam metode penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan November mengikuti penelitian lapangan dan laboratorium. Sampel diambil dari 2 aksesi, yaitu aksesi di Universitas Nusa Tenggara Kupang dengan teknik pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara aplikasi yaitu sesuai lapangan berdasarkan petunjuk literatur dan informasi masyarakat untuk mengevaluasi aksesi malapari. Aksesi adalah wilayah yang luas
nasional dan setiap lokasi diambil sampel sebanyak 5 pohon. Dengan cara kerja yaitu sampel buah malapari yang sudah masak diambil dari tiap pohonnya sebanyak 2 kg yang diberi label, sehingga diketahui dari pohon mana sampel tersebut diambil. Dimensi buah dan biji diukur yang meliputi panjang, lebar, tebal. Buah menggunakan alat kaliper dengan satuan ukur mm atau mm. Untuk berat buah dan biji ditimbang menggunakan neraca analitik dengan satuan ukur gram. Pengamatan secara langsung atau observasi memakai acuan buku morfologi tumbuhan menurut Triji Sepomo 2005. Karakter yang diamati terdiri dari batang, bentuk batang, permukaan batang, arah tumbuh batang, percabangan batang, dan warna batang. Daun itu tata letak daun, bentuk daun, tangkai daun, urat-urat daun, dan warna tangkai. Helai daun, ujung daun, daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, warna daun, panjang daun, lebar daun, bunga, yaitu warna bunga. Ekstraksi minyak dilakukan dengan metode fermentasi menggunakan pelarut instan. Biji dipisahkan dari kulitnya dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Selanjutnya biji kering di blender sampai halus di air supaya homogen. Setelah biji halus sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam timbal dan diekstrak dengan alat soflet. Larut instan sebanyak 175 ml dituangkan ke dalam labu didih dan ditambahkan jangan larut dan minyak karena pemanasan yang lama. Ekstraksi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Hasil ekstraksi adalah minyak yang masih bercampur dan instan dan selanjutnya dipisahkan dengan cara destilasi. Untuk metode pengolahan data, itu data kualitatif dan kuantitatif dimasukkan ke dalam lalu kemudian dibuat Excel dengan menggunakan Microsoft, dan data kuantitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan program Database 14 untuk mengukur hubungan kekerabatan yang berupa dan diprogram berdasarkan karakter morfologi yang berjumlah di sini, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu morfologi tanaman. Baik, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu morfologi tanaman malapari. Secara morfologi, tanaman malapari di Bali Utara dan Jawa Timur menunjukkan keanekaragaman pada ciri morfologi batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pengamatan karakter kualitatif pada organ batang malapari merupakan pohon dengan batang berkayu, berbentuk bulat, dan permukaan batang kasar. Arah tumbuh batang tegak lurus, percabangan batang monopodial, dan warna batang abu-abu. Pengamatan karakter pada organ daun meliputi tata letak daun, bentuk daun, tangkai daun, urat-urat daun, warna tangkai, helaian daun, ujung daun, pangkal daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, warna daun, panjang daun, dan lebar daun menunjukkan adanya keanekaragaman. Daun malapari di aksesi Bali Utara dan Jawa Timur pada umumnya berbentuk jorong, tata letak daun berhadapan, tangkai daun selindris, urat-urat daun terlihat jelas, warna tangkai hijau, helaian daun jorong, susunan tulang daun mirip, tepi daun rata, dan daging daun tipis. Ujung daun berbentuk meruncing sehingga membulat, namun pada daerah pungolon ujung daun runcing dan pada daerah pamaron ujung daun tumpul. Semua sampel daun yang diambil menunjukkan bentuk pangkal daun membuat sehingga meruncing. Hanya pada desa Pengkulon, Sumbar, kelompok pangkal dan daun tumpul pada TN, baluran pangkal daun runcing pada umumnya memiliki warna daun hijau muda hingga hijau tua. Pengamatan karakter kuantitatif pada organ daun meliputi panjang daun dengan lebar daun. Panjang daun berkisar antara 10 cm dan 16 cm dengan rata-rata 13,7 cm, dan lebar daun berkisar antara 6 cm dan 11 cm dengan rata-rata 7,8 cm.
Bunga malapari termasuk bunga majemuk, bentuk tanda semu di ketiak daun, berbau menyengat, berwarna putih, merah muda, dan putih keunguan. Di malapari pakai pingguan, jumlah biji 1 sampai 2 biji setiap buahnya, warna biji coklat, kemerahan, memiliki ukuran biji kecil, sedang hingga besar. Bentuk biji pada umumnya lonjong, padat, dan pipih. Panjang biji berkisar antara 9,3 mm dan 21,5 mm dengan rata-rata 14,7 mm. Lebar biji berkisar antara 7,3 mm dan 13,3 mm dengan rata-rata 8,8 mm. Tebal biji berkisar antara 4,7 mm dan 7,6 mm dengan rata-rata 61 cm. Dan berat biji berkisar antara 0,3 gram dan 2,1 gram dengan rata-rata 0,93 gram. Kandungan minyak malapari atau Mahimnata alpere berdasarkan hasil ekstraksi minyak malapari diperoleh kandungan minyak yang sangat beragam. Kandungan minyak seluruh sampel berkisar 17-42%. Hal ini dapat sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kandungan minyak malapari berkisar antara 1047% berat kering menurut Ifkara al 2010. Dengan tingginya beragam, kandungan minyak tersebut sangat erat kaitannya dengan faktor genetik, lingkungan, dan interaksi keduanya. Hal ini membuktikan kandungan minyak memiliki keragaman yang sangat tinggi pada pohon yang tumbuh dalam satu lokasi maupun pada lokasi yang berbeda. Hal ini tergantung pada cadangan makanan yang bersifat diturunkan oleh faktor genetik atau faktor penurunan sifat pada keturunan terkandung di dalam gen yang mengendalikan berbagai sifat penampakan secara fisik, yang faktor lingkungan seperti iklim, suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat, dan kelembapan. Dari pembahasan yang sebelumnya di sini dapat saya simpulkan bahwa fenomena malapari menunjukkan perbedaan karakteristik morfologi pada pangkal daun, ujung daun, warna daun, panjang daun, lebar daun, dan warna bunga, warna buah, panjang buah, lebar buah, tebal buah, berat buah, ujung buah, bentuk biji, panjang biji, lebar biji, tebal biji, berat biji, kandungan minyak yang beragam. Analisis kekerabatan di dua aksesi yaitu Bali Utara dan Jawa Timur. Malapari dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu malapari dari daerah Rumah Anyar, mempunyai tingkat kemiripan sebesar 59,51%. Kelompok dua malapari ini daerah Pungulor mempunyai tingkat kemiripan sebesar 80,11%. Dan kelompok 3 Alas Purowo dan 32 individu malapari lainnya yang berasal dari berbagai daerah mempunyai tingkat kemiripan sebesar 84,53%. Demikian presentasi dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pasti yang sudah berdiskusikan misalnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman yang sudah presentasikan. Mari kita berikan aplaus.